Halo teman-teman, selamat datang kembali di akun saya, Pontifa Bencernahor. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas dan rehabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Baik, untuk teman-teman yang ingin mengerjakan tugas akhir, yang menggunakan instrumen penelitiannya itu adalah kuesioner, mungkin video ini adalah video yang dapat membantu teman-teman semua. Jadi biasanya dalam pengujian kuesioner yang pertama harus dilakukan adalah uji validitas dan rehabilitas. Jadi, uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk uji reliabilitas, digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner akan valid dan reliable jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk persyaratan uji validitas, yang pertama membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Dan untuk persyaratan uji reliable, yang pertama jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,6. Oke, kita lanjut. Untuk menguji validitas, ada 3 hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah aplikasi SPSS, yang tampilan SPSS-nya akan seperti berikut. Jadi saya menggunakan aplikasi SPSS ini pada tahun 2025. Yang kedua, menyiapkan data kuesioner. Itu seperti yang dilakukan saya. Dan yang ketiga, yang harus dipersiapkan dalam uji validitas adalah R tabel atau nilai R produk momen seperti pada gambar. Jadi ini akan kita gunakan untuk pembanding dalam memenuhi persyaratan dalam uji validitas. Seperti ketentuannya, yaitu membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Baik, langsung saja kepada tutorialnya. Yang pertama kita buka yaitu data yang kita sebelumnya siapkan di Excel. Nah, langsung saja kita copy. Nah, setelah kita copy, kita buka aplikasi SPSS. Nah, kita pindahkan data tersebut ke SPSS, teman-teman. Nah, kita pindah ke variabel view. Nah, untuk mengganti name ini supaya lebih singkat dan jelas, yaitu kita klik name. Setelah itu Ctrl V. Setelah itu kita klik replace. Nah, di find kita ketik var 000 dan di replace with kita klik V besar. Nah, setelah itu replace all. Maka tampilannya akan seperti itu, teman-teman. Jadi kita langsung saja close. Baik, kita kembali ke data view. Untuk menganalisis data tersebut valid atau enggak, valid atau tidak, langsung saja kita ke analyze. Setelah ke analyze, kita ke correlate. Setelah itu bivariate. Nah, kita pindahkan data dari sini ke variabel. Langsung saja. Oke, di bagian correlation coefficient, kita klik bagian version, dan sisanya biar komputer yang menyesuaikan ya teman-teman. Langsung saja kita klik OK. Nah, kita tanya akan seperti ini teman-teman di bagian correlation. Di bagian version correlation itu yaitu R hitung, di mana R hitungnya adalah jika dia koma, teman-teman, pasti depannya ada 0. Berarti 0,939. Nah, untuk R hitung itu teman-teman 0,939. Langsung kita bandingkan ke R tabel. Nah, di mana R tabelnya seperti pada gambar tersebut, teman-teman. Nah, karena kita menggunakan responden 40 responden,
Jadi kita berada di taraf signifikansi 5% pada 0,312 ya teman-teman. Jadi di nilai R produk momennya yaitu 0,312. Kita kembali ke SPSS. Baik, di version correlation yaitu 0,939. Jadi R hitungnya lebih besar daripada R tabel teman-teman. Jadi R hitungnya 0,939 dan R tabelnya itu 0,312. Jadi masih dikatakan valid ya teman-teman. Kita lihat yang lainnya teman-teman, bahwasannya yang kedua juga 0,912 lebih besar daripada 0,312. Dan yang ketiga juga 0,86 lebih besar daripada 0,312 dan seterusnya teman-teman lebih besar dari 0,312 teman-teman. Jadi valid ya teman-teman. Yang kedua yang kita bandingkan dengan persyaratannya yaitu signifikansi 2TL ya teman-teman. Jadi kevalidan itu suatu data itu dikatakan valid jika signifikansinya di bawah 0,05 teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat bahwasannya ini adalah 0,00 berarti dapat dikatakan valid teman-teman. Data ini tersebut valid. Baik, langsung saja kita kembali ke data awal. Nah, ini juga kita bisa gunakan ke menguji realitas ya teman-teman. Langsung saja kita ke analyze. Setelah kita analyze, kita kemudian klik bagian scale. Setelah itu reliability analyze. Nah, perbandingan untuk menguji validitas dan reliabilitas itu teman-teman, bahwasanya di validitas itu kita gunakan juga ikut total ya teman-teman. Tapi di reliabilitas itu kita tidak menggunakan ikut total ya teman-teman. Jadi langsung saja kita copy semua, kita pindahkan ke items. Nah, untuk itu yang total kita jangan ikutkan ya teman-teman, karena kan untuk menguji reliabilitas itu kecuali total. Jadi kita kembalikan. Setelah itu yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini teman-teman, modelnya harus alpha ya teman-teman, karena dia kan nilai Cronbach alpha. Oke, langsung saja kita klik alpha. Setelah itu kita klik di samping items ini yaitu statistik. Setelah itu di bagian descriptive for kita centang bagian scale if item delete. Nah, setelah kita centang itu, yang lainnya biarkan aja sesuai dengan komputer ya teman-teman. Selanjutnya kita klik continue. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di reliabilitas statistik ya teman-teman, bahwasannya persyaratan yang pertama dia dikatakan uji reliabilitas bahwasannya harus di atas 0,6 ya teman-teman. Jadi pada data yang saya uji tersebut bahwasannya reliabilitasnya itu 0,950 teman-teman. Jadi data tersebut dapat dikatakan reliable ya teman-teman, karena di atas dari 0,6 teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu data yang membuktikan bahwasannya data tersebut adalah validitas dan reliabilitas. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali teman-teman.